Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yakobus pasal 5 ayat 9a. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Tema renungan saat ini adalah jangan saling mempersalahkan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap saling menyalahkan ini sudah berkembang ketika pertama kali manusia diciptakan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, Adam menyalahkan Hawa karena Hawa telah membujuknya. Ketika Hawa diminta pertanggungjawaban, Hawa menyalahkan ular karena ular itu telah membujuknya. Sikap seperti ini tampaknya menurun kepada orang-orang Israel. Setiap kali mereka menemui kesulitan dalam perjalanan, mereka langsung menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu mereka membandingkan keadaan mereka yang jauh lebih baik sebelum meninggalkan Mesir. Sikap mereka ini membuat Tuhan marah dan menghukum mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, kita mungkin juga sering mempunyai sikap seperti ini. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita jadi mudah mengeluh, menyalahkan, dan menghakimi orang lain. Kita merasa paling benar dan tidak bisa disalahkan. Apalagi kadang-kadang kita juga menyalahkan Tuhan. Kita lupa, bahkan kita tidak mau bersyukur karena melihat segala sesuatu dengan pola pikir dan sudut pandang yang negatif. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan kita akan memiliki banyak musuh. Bahkan Tuhan sendirilah yang akan memusuhi dan menghukum kita karena kebodohan kita. Ini adalah awal dari kehancuran. Bukan hanya kehancuran diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingatlah ketika bangsa Israel mengeluh, sering menyalahkan dan bersungut-sungut, tidak mensyukuri akan kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukumnya dengan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dan peristiwa-peristiwa yang menyusahkan terjadi atas bangsa Israel. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita mudah mengeluh, menyalahkan dan bersungut-sungut, apalagi saling menyalahkan, karena itu akan mendatangkan hukuman dari Allah. Bersabarlah jika yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kendalikan diri kita dan lihatlah ke dalam. Mari kita memeriksa dan introspeksi diri. Kesalahan apa saja yang mungkin kita lakukan sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita perlu mengintrospeksi diri. Kita tidak perlu menyalahkan atau menghakimi orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tekunlah di dalam doa dan segala perbuatan baik. Lakukan dengan tulus hati
Akuilah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan sengaja maupun kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jika kita mau setia dan sabar dalam menjalani setiap proses yang Tuhan persiapkan untuk kita. Mari kita bangun karakter untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, agar kita terhindar dari sikap saling menyalahkan, berkeluh kesah, bersungut-sungut, sehingga hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, penuhilah hati kami dengan ucapan syukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.